Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan buat video P2K2 FDS E-Learning Yogyakarta tahun 2020. Kali ini kita belajar bareng tentang modul 2, sesi 2, langkah 2, poin 5 sampai 9. Check it out. Yes. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita latihan ya. Kita latihan. Saya akan memberikan ibu-ibu kertas dan nanti kita belajar bareng mengenai modal dan pinjaman. Nah, silakan ibu-ibu, silakan kertasnya ibu ini untuk menghitung. Setelah itu, oke. Saya minta Ibu Marjuha untuk membaca soal nomor 1. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita kerja kelompok ya. Oke, kelompok 1 yang sudah dibagi tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih waktu 10 menit. Satu kelompok satu soal. Untuk yang kelompok 1 nanti dapat soalnya nomor 1. Kelompok 2 soalnya nomor 2, kelompok 3 soalnya nomor 3 dan gitu selanjutnya. Oke. Tapi sebelum Ibu mengerjakan, tolong perhatikan flip chart di sini. Saya akan menjelaskan tentang alur bagaimana cara peminjaman. Misalnya Ibu meminjam uang, meminjam modal pada koperasi senilai 1 juta rupiah. Dan Ibu sanggup untuk membayar itu bulanan. 1 bulan ada berapa bulan? Bulanan, maaf, 1 tahun. Dalam 1 tahun ada berapa bulan Ibu? 12. Oke, 12. Nah, di sini misalnya kita bagi, Ibu bisa mampu melunasi hutang 1 juta ini dalam kurun waktu 10 bulan saja, misalnya nggak sampai 1 tahun. Berarti 1 juta ini kita bagi menjadi 10 bulan Ibu. 100 juta dibagi 10 berapa? Iya, 100.000. Pokoknya wes urusan duit lu lancar ngitung ibu-ibu. Ini 1 juta dibagi 10 bulan sama dengan 100.000 ibu ya. Sama dengan 100.000. Di sini hanya uang pokoknya saja. Setelah itu bunganya, maaf bagi hasilnya. Misalnya koperasi menentukan bagi hasilnya sebanyak 10%. 10% dari 1 juta ini 100.000 Ibu. 100.000 ini dibagi 10 bulan cicilan, karena Ibu tadi sudah sanggup mencicil selama 10 bulan. Jadi uang 100.000 ini dibagi selama 10 bulan dapatnya 10.000. Maka di sini ibu-ibu wajib membayar angsuran setiap bulan sebesar 100.000 pinjaman pokok ditambah dengan 10.000 bagi hasil atau bunganya. Berarti 100.000 ditambah 10.000 berapa Ibu? 110.000. Nah, di sini ini dalam satu kasus. Dengan kasus yang lain silakan Ibu menghitung seperti yang saya contohkan tadi. Setelah itu nanti jawaban ibu-ibu akan ditempel di depan. Oke? Ibu yang sudah selesai kelompok 1 sampai kelompok 5, saya minta untuk menempelnya di depan. Nah, tempel satu-satu Ibu ya. Kita koreksi bareng-bareng pekerjaan Ibu. Nah, oke. Di sini pekerjaan kelompok 1. Kelompok 1 seperti ini, oke. Kelompok 1 juta, tapi bagi hasilnya 30% dia harus membayar 1.300.000. Terus kelompok 2 dia meminjam sebesar 2 juta, dia harus kembali sebesar 2.400.000. Di sini. Nah, dari kelima kasus ini kita pilih mana pengembalian yang terkecil, bunganya terkecil. Dari sini baru kan ibu-ibu sudah bisa bagaimana caranya menghitung. Nah, jadi di sini ibu-ibu ketika ditawari hutang, bantuan modal, bantuan pinjaman modal maksudnya,
ketika ditawari oleh siapapun, ibu jangan langsung gerusa-gerusu langsung mau. Jadi ibu kan sekarang sudah pinter, jadi ibu harus ngitung. Itu nanti kalau hutangnya sekian, kalau pinjamannya sekian, harus baliknya sekian, itu berarti sekian persen. Berarti kalau pinjamannya sekian, baliknya sekian, berarti kelebihannya sekian ratus ribu. Itu harus ibu bisa mengalkulasikan. Saya rasa ibu kalau ngitung uang jangan cepat sekali loh, pintar semua. Oke. Setelah dari jawaban ibu-ibu kelompok 1 sampai kelompok 5, jadi disimpulkan bahwa yang peminjaman yang pengembaliannya terkecil adalah kelompok 3, yaitu pinjaman kepada koperasi. Nah, di sini ibu-ibu koperasinya di mana saja? Ada koperasi susu, ada koperasi simpan pinjam Al-Mubarak. Di sini banyak ya ibu koperasi. Jadi sekarang ibu sudah pinter bagaimana caranya menghitung dan membandingkan di bank atau di koperasi. Ibu nanti bisa membandingkan dan bisa menghitung sendiri bagaimana caranya menghitung antara peminjaman dengan pengembalian. Oke, next ibu-ibu. Dan poin yang sangat penting sekali adalah pinjaman yang ibu ajukan kepada koperasi atau pihak simpan pinjam manapun harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Misalnya harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kemampuan kita, memang penghasilan kita per bulan itu rata-rata sekian, jangan sampai ibu mengambil pinjaman lebih dari penghasilan kita ibu. Rugi ibu, hancur nanti, terlalu banyak hutang. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Pak Tani ya, bapaknya jadi petani. Petani itu panennya setahun 3 kali rata-rata. Bisa jadi Pak Tani itu panennya setiap 4 bulan sekali nggih. Oke, berarti ibu mampu membayar angsuran itu tadi selama 4 bulan sekali. Gak bisa bu, saya harian gak bisa, mingguan gak bisa, bulanan gak bisa, bisanya 4 bulan. Maka ibu pilih angsuran, bisa dinego nanti. Saya akan mengembalikan, akan membayar angsuran selama 4 bulan sekali. Bisa dinego seperti itu bu. Kalau misalnya ada yang pegawai swasta misalnya, pegawai swasta itu bayarannya 1 bulan sekali, maka ibu harus memilih angsuran bulanan. Terus ada juga ibu yang mingguan, hitungan mingguan. Misalnya bapak-bapaknya yang jadi karyawan koperasi susu itu kan biasanya gajinya, bisa rohnya itu kan 2 minggu sekali. Maka ibu harus memilih mingguan dan harus disesuaikan dengan pendapatan atau penghasilnya ibu bapak. Nah, di sini sudah paham ibu? Oke, luar biasa. Paham kan ibu ya? Kita beri tepuk tangan, aplaus bareng-bareng ibu.